Halo, Bapak Ibu Guru dimanapun berada, salam semangat. Perkenalkan, saya Imade Soni Artawan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9. Saya bertugas di SD Negeri 3 Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Adapun kesimpulan dari modul 1.1 yaitu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Engarso Sungtolodo, yang artinya sebagai seorang pendidik kita berada di depan, memberikan contoh dan suri tauladan bagi siswa. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, yang artinya sebagai seorang pendidik, kita berada di tengah untuk membangkitkan semangat dan memberi motivasi bagi siswa. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya sebagai seorang pendidik, kita berada di belakang untuk memberikan dorongan kepada siswa supaya siswa kita bisa maju. Konsep berikutnya adalah konsep kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan potensi yang dimiliki anak sejak lahir serta lingkungan siswa yang mendukung perkembangannya. Kodrat zaman menuntun siswa memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti abad 21 sekarang, siswa diharapkan memiliki kompetensi 4C, yaitu collaboration, communication, critical thinking, dan kreatif. Nah, pendidikan perlu mengimplementasikan dan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena kedua hal tersebut tidak terpisahkan. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa adaptif dan siap menerima perubahan dan siap mengantarkan anak didik kita mengikuti pembaruan yang bersifat ke hal positif. Karena pembaruan yang positif harus diikuti sehingga pada nantinya mereka lulus dan memiliki kecerdasan, siap bersaing atau kompetitif, dan memiliki karakter berdasarkan sosial budaya yang ada. Berikutnya, konsep menuntun siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menuntun dalam proses pendidikan saya wujudkan dengan cara menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran atau student center, sehingga siswa mampu mengembangkan segala kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Nah, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu siswa tumbuh sesuai dengan kodratnya sehingga dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Berikutnya konsep budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap kodrat alam dan zamannya. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya, sehingga anak memahami kekuatan dan kesadaran dirinya. Keluarga merupakan tempat bersemayamnya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti sehingga dapat membentuk wataknya secara individual. Nah, pendidikan dan pengajaran muaranya itu adalah perubahan dan perkembangan karakter yang berproses pada nilai kemanusiaan sesuai dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Nah, konsep selanjutnya adalah integrasi konsep kearifan lokal dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena saya berasal dari Bali, jadi konsep kearifan lokal
Yang saya gunakan itu adalah konsep Trihita Karana. Nah, seperti yang kita ketahui, Trihita Karana berasal dari tiga kata, yaitu tri yang artinya tiga, karana artinya penyebab, dan te artinya kebahagiaan. Adapun bagian dari Trihita Karana yaitu parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Nah, saya implementasikan dengan kegiatan pembiasaan pada kegiatan sehari-hari seperti siswa melakukan persembahyangan bersama di halaman sebelum memulai pembelajaran dan melaksanakan persembahyangan di kelas setelah mengikuti pembelajaran. Konsep yang kedua yaitu pelemahan, di mana pelemahan memiliki makna hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Nah, di sekolah konsep ini saya implementasikan dengan cara membiasakan siswa untuk menjaga lingkungan melalui piket di kelas, piket di halaman, serta memilah sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Konsep yang ketiga yaitu pawongan, di mana pawongan memiliki makna hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Nah, saya sebagai seorang pendidik membiasakan siswa untuk saling menghargai dengan sesama seluruh anggota sekolah dengan cara mengucapkan salam, dan kata maaf, tolong, terima kasih saat memulai tindakan, sehingga siswa mampu menebalkan laku kekuatan konteksnya untuk hidup sebagai seorang siswa ataupun anggota masyarakat yang memiliki budi pekerti. Saya lanjutkan dengan kesimpulan dan refleksi. Nah, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya pahami sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama adalah teori tabula rasa, di mana saya sebagai seorang pendidik memandang siswa itu sebagai kertas kosong, dan saya bertugas menuliskan tinta emas pada kertas kosong tersebut. Yang kedua, yaitu materi dan tugas. Saya sebagai seorang pendidik, laksana pembelajaran hanya menyampaikan materi dan memberikan tugas supaya tujuan pembelajaran tercapai. Dan yang ketiga, yaitu teacher center, di mana pada saat pembelajaran di kelas, saya masih mendominasi kegiatan pengajaran dengan menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan materi. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari model ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mengalami banyak perubahan dari segi pemahaman maupun dari segi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Adapun yang pertama adalah student center. Saya melaksanakan pembelajaran mengarah kepada student center, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga saya mampu mengetahui bakat, minat, dan gaya belajar sebagai dasar saya untuk memilih metode dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang kedua, konsep kertas tipis. Nah, setelah saya mempelajari model ini, saya mengalami perubahan konsep di mana saya memandang siswa bukan sebagai kertas kosong, melainkan siswa sebagai kertas tipis. Sehingga sebagai seorang pendidik, saya bertugas untuk menebalkan garis tersebut yang artinya saya membantu siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, yaitu inovatif. Sebagai seorang pendidik, saya wajib berinovasi untuk mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan mengarahkan pembelajaran ke hal-hal atau masalah-masalah yang sedang terjadi di lingkungan atau mengarahkan pembelajaran bersifat kontekstual sehingga siswa merasa senang dan semangat dalam belajar. Dan yang keempat, permainan dan games. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya memiliki konsep bahwa pada saat penyampaian materi, saya perlu mengintegrasikan permainan supaya siswa merasa termotivasi untuk belajar. Permainan yang saya gunakan tidak hanya bersifat
yang modern saja, tidak hanya memanfaatkan IT atau teknologi, tetapi memanfaatkan permainan tradisional untuk mengembangkan karakter serta meningkatkan pemahaman konsep kepada siswa saya di kelas. Nah, selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang segera saya terapkan setelah memahami modul 1.1 yaitu yang pertama mengintegrasikan konsep titik karena dalam pembelajaran melalui pembiasaan yang dilaksanakan oleh siswa dalam kegiatan sehari-hari. Yang berikutnya melaksanakan pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan dengan memanfaatkan IT, serta menerapkan metode permainan, serta mengaitkan pembelajaran dengan masalah masalah yang terjadi atau mengarahkan pembelajaran bersifat kontekstual. Dan saya juga menerapkan metode kerjasama atau kolaborasi untuk melatih kemampuan siswa berkomunikasi sehingga siswa memiliki kecakapan sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21. Dan yang terakhir, saya melakukan refleksi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari hal yang telah saya laksanakan serta saya terus menjadi tauladan bagi siswa dengan memberikan contoh nyata. Baik, demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Nah, berikut ini adalah foto-foto kegiatan yang telah saya laksanakan selama melaksanakan pembelajaran di sekolah, yaitu melakukan presentasi hasil karya pada siswa-siswa saya, melaksanakan praktikum sederhana supaya siswa merasa nyaman dan senang saat mengikuti pembelajaran. Berikutnya, menanamkan menjaga lingkungan melalui pemilahan sampah plastik, mengajak siswa untuk menyiram tanaman, serta melakukan piket di kelas maupun di halaman sekolah. Tentunya, saya telah melaksanakan kolaborasi atau kerjasama saat pembelajaran di kelas, dan yang terakhir, saya telah melaksanakan atau mengintegrasikan permainan untuk membuat siswa saya menjadi senang dan termotivasi selama mengikuti pembelajaran. Demikianlah penjelasan yang dapat saya paparkan pada kesempatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih.